nggak sih kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan? Padahal kamu sudah mencoba pergi, sudah berusaha melupakan, tapi entah kenapa namanya selalu kembali di kepala. Jika itu terjadi, mungkin ada hal besar yang selama ini kamu abaikan. Bisa jadi bukan kamu yang terjebak pada rasa itu, tapi dia yang diam-diam terus memanggil namamu dalam hatinya. Dalam perspektif spiritual, setiap manusia dipercaya memiliki ikatan energi yang tidak terlihat, terutama dengan orang yang pernah mengisi hati kita, entah sebentar atau dalam waktu yang sangat lama. Ikatan ini muncul dari perasaan, kenangan, dan doa yang pernah terucap atau bahkan hanya dipendam dalam diam. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, terutama jika ada cinta atau kerinduan yang sangat dalam, energi dari pikirannya itu akan memancar ke alam semesta dan mencari jalan untuk sampai kepadamu. Energi tidak pernah hilang, ia hanya berpindah dan menemukan siapa yang menjadi tujuan utamanya. Itulah sebabnya, ada kalanya kamu tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk memikirkan seseorang, meskipun sebelumnya kamu sudah mencoba untuk menghapusnya dari pikiran. Dalam spiritualitas, hal itu dianggap sebagai bentuk panggilan batin yang dikirim oleh orang tersebut. Seolah ada getaran halus yang mengetuk dinding hati dan pikiranmu, membuatmu kembali mengingat tatapannya, senyumnya, atau bahkan percakapan terakhir yang pernah kalian miliki. Banyak yang menyebutnya sebagai komunikasi jiwa. Dua jiwa yang pernah terhubung tidak begitu saja terputus, meskipun secara fisik kalian saling berjauhan. Jiwa mereka terus menyentuh keberadaanmu melalui energi yang tak kasat mata. Di alam spiritual dipercaya bahwa ketika seseorang mengingatmu tanpa henti, jiwa mereka akan memanggil jiwamu. Dan ketika panggilan itu cukup kuat, kamu akan merasakannya sebagai keinginan tak masuk akal untuk kembali mengingat dia juga. Itulah mengapa kamu sering merasa bingung. Kenapa kamu yang merasakan rindu, padahal yang berjuang untuk melupakan adalah dirimu? Jawabannya, karena bisa jadi bukan kamu yang memulai gerakan itu. Ada hati di luar sana yang sedang mengirim energi kerinduan kepadamu terlebih dahulu. Energi tersebut masuk melalui intuisi, perasaan, dan bahkan mimpi-mimpi yang datang di malam hari. Dalam spiritualitas, mimpi tentang seseorang bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah ruang pertemuan antara dua jiwa yang saling merindukan, namun tak bisa saling menyapa di dunia nyata. Spiritualitas juga mengajarkan bahwa hubungan batin yang kuat tidak terjadi sembarangan. Jika kamu memikirkan dia tanpa sebab yang jelas, bisa jadi ada pelajaran yang belum selesai, atau takdir yang belum tuntas di antara kalian. Ada pintu yang belum tertutup, ada koneksi yang masih aktif, dan ada cinta yang belum menemukan rumahnya. Semua itu menjadi sinyal bahwa pikiranmu hanyalah pantulan dari pikirannya. Kamu terikat pada energi yang ia ciptakan, bukan hanya oleh keinginanmu sendiri. Jadi ketika kamu merasa lelah karena tidak bisa berhenti memikirkan dia, berhentilah menyalahkan dirimu. Bisa saja kamu hanya merespons panggilan yang datang dari hatinya. Bisa saja kamu hanyalah pantulan dari rasa yang tidak pernah ia akui. Dan mungkin kamu hanya menjadi penerima dari rindu yang selama ini ia pendam dalam diam. Dalam banyak kepercayaan masyarakat di berbagai budaya, ada keyakinan bahwa pikiran dan perasaan seseorang bisa menembus jarak dan sampai kepada orang yang dirindukan. Ketika kamu tiba-tiba teringat seseorang secara berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, banyak orang tua zaman dahulu akan berkata, "Dia sedang merindukanmu," atau "Dia sedang menyebut namamu dalam hati." Keyakinan ini bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, karena begitu banyak kejadian yang dianggap sebagai bukti nyata bahwa koneksi batin memang ada. Dalam budaya Timur, terutama di daerah-daerah yang masih erat dengan nilai spiritual dan adat lokal, ada kepercayaan bahwa rindu itu menular. Ketika seseorang menyimpan perasaan yang kuat dan memikirkan seseorang tanpa henti, energi rindu itu akan memantul dan menyentuh hati orang yang dirindukan. Hal ini bahkan sering dikaitkan dengan firasat, rasa gelisah yang datang tiba-tiba, detak jantung yang tak beraturan, atau rasa hening yang mendadak di dalam pikiran, seperti ada seseorang yang hadir dalam batinmu.
Mereka percaya bahwa semua itu adalah tanda bahwa ada hati yang sedang menyapamu dari kejauhan. Banyak masyarakat juga percaya bahwa nama seseorang memiliki kekuatan. Ketika seseorang menyebut namamu, entah dalam doa atau sekadar dalam gumaman pelan, getaran itu dipercaya mampu memanggil perhatian alam dan kemudian mengirim sinyal yang diterima oleh hatimu. Itulah sebabnya kamu merasa seperti ada desakan untuk memikirkannya lagi. Dalam cerita-cerita yang beredar secara turun-temurun, seseorang yang sedang jatuh cinta diam-diam seringkali tidak sadar bahwa perasaannya justru membuat orang yang ia cintai terus teringat padanya. Ada pula kepercayaan bahwa jika kamu tidak bisa menghilangkan seseorang dari pikiranmu, berarti ada urusan yang belum selesai antara kalian. Bisa jadi pertemuan kalian bukan hanya kebetulan, melainkan sudah direncanakan oleh takdir atau semesta. Masyarakat tradisional menyebutnya sebagai tali tak terlihat yang menghubungkan dua hati. Selama salah satu masih menyimpan rasa, maka tali itu akan tetap kuat, dan kamu akan terus merasakan getaran itu meskipun mencoba mengabaikannya. Itulah sebabnya ketika kamu tiba-tiba merasa rindu tanpa alasan, banyak orang tua akan berkata, ada yang sedang memikirkanmu. Mereka percaya bahwa cinta selalu menemukan jalannya untuk sampai ke hati seseorang. Bahkan tanpa kata, perasaan bisa menyeberang melalui energi yang halus namun kuat. Karena pada akhirnya, perasaan manusia bukan hanya milik satu orang, ia adalah jembatan yang bisa menghubungkan dua jiwa yang saling merindukan dalam diam. Dalam pandangan Law of Attraction, pikiran memiliki kekuatan yang mampu menciptakan realitas. Apapun yang seseorang fokuskan secara mendalam akan menarik kejadian, perasaan, dan bahkan orang yang sesuai dengan frekuensi yang ia pancarkan. Pikiran bukan hanya sekadar aktivitas otak, tetapi sebuah energi yang memancarkan getaran ke semesta. Dan ketika seseorang memikirkanmu terus-menerus, vibrasi yang ia kirimkan akan menyentuh frekuensi dirimu. Akibatnya, tanpa kamu sadari, kamu ikut terpengaruh oleh gelombang energi itu. Di dalam konsep ini, saling terpikirkan bukanlah sesuatu yang acak. Semakin kuat seseorang mengarahkan emosinya kepadamu, semakin besar pula kemungkinan energi itu kembali kepadanya melalui dirimu. Ini yang membuatmu tiba-tiba merasa seperti ada magnet yang menarik pikiranmu untuk kembali mengarah pada dirinya. Mungkin kamu sudah berusaha mengalihkan perhatian, fokus pada kehidupan sendiri, atau bahkan mencoba mencintai orang lain. Namun tetap saja, nama dan wajahnya datang menghampiri pikiranmu di waktu yang paling tidak kamu duga. Law of Attraction juga mengajarkan bahwa ketika dua orang memiliki hubungan emosional yang kuat, frekuensi mereka akan selaras. Kesesuaian frekuensi inilah yang menciptakan tarikan batin, yang kadang kamu rasakan sebagai firasat bahwa dia juga sedang memikirkanmu. Jika dia mengirim energi cinta, rindu, atau keinginan untuk kembali, maka kamu akan merasakannya sebagai dorongan untuk mengingat hal-hal yang seharusnya sudah kamu lupakan. Tidak jarang, Law of Attraction membuat dua orang saling menarik kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Seseorang yang terus memvisualisasikan dirimu dalam hidupnya, yang berharap kamu kembali atau tetap menjadi masa depannya, bisa menciptakan realitas itu melalui konsistensi pikirannya. Energi yang ia pancarkan tidak akan hilang begitu saja. Semesta akan mencari cara untuk menyampaikannya kepadamu, entah lewat mimpi, kebetulan yang terasa tidak kebetulan, atau ingatan yang datang seolah dari udara. Dan disinilah kebenarannya. Mungkin kamu mengira kamu tidak bisa berhenti memikirkannya karena kamu terlalu lemah untuk melupakan. Padahal, bisa jadi itu bukan sepenuhnya dari dirimu. Kamu hanya sedang menerima resonansi energi yang ia ciptakan dan kirimkan setiap kali namamu muncul di pikirannya. Law of Attraction membuat kalian saling terhubung melalui vibrasi yang sama, meskipun jarak dan keadaan berkata bahwa kalian sudah berpisah. Jadi sebelum kamu menyimpulkan bahwa kamu masih terjebak pada masa lalu, ingatlah satu hal. Ada kemungkinan kamu hanya sedang memantulkan energi yang ia pancarkan. Kamu bukanlah satu-satunya yang masih berjuang di dalam hati ini, bisa jadi dia pun masih tersesat dalam perasaannya sendiri tentangmu. Dalam konsep ikatan batin,
Dipercayai bahwa ada hubungan yang tidak hanya mengikat dua tubuh atau dua pikiran, tetapi langsung terhubung pada inti jiwa. Ikatan ini terbentuk ketika dua hati pernah saling terbuka dan saling menerima secara mendalam. Tidak semua orang mampu menyentuh bagian terdalam dirimu, tetapi jika seseorang pernah berhasil masuk ke ruang yang paling rapuh dan jujur di hatimu, maka sebuah koneksi batin akan tercipta di antara kalian. Ikatan batin memungkinkan dua orang merasakan sesuatu pada waktu yang sama meski terpisah oleh jarak, situasi, atau bahkan status hubungan yang telah berubah. Kamu bisa mendadak merasa gelisah tanpa alasan, padahal dia sedang memikirkanmu di tempat lain. Kamu tiba-tiba teringat pada dirinya pada saat ia sedang diam-diam merindukanmu. Emosi itu dapat mengalir dari satu jiwa ke jiwa lain tanpa sepatah kata. Kadang kamu merasa seperti ada tarikan halus yang membuatmu menoleh kembali ke arah masa lalu yang pernah membuatmu bahagia. Ada perasaan seolah ia masih hadir di dekatmu meski kamu tahu ia sudah jauh. Ikatan batin bekerja dalam diam, dalam ruang di mana kata-kata tidak mampu menjangkaunya. Dan meskipun hubungan kalian telah berakhir, koneksi ini dapat tetap ada selama rasa itu masih hidup, walau cuma sedikit, di salah satu hati. Yang menarik adalah, ikatan batin seringkali lebih jujur daripada pikiran manusia. Ia tidak dapat ditipu dengan pura-pura melupakan atau bersikap cuek. Jika hatimu masih terhubung dengannya, kamu akan dengan mudah merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Ketika ia sedang bahagia, batinmu ikut ringan. Ketika ia sedih atau kehilangan sesuatu, kamu tiba-tiba merasa kosong tanpa tahu sebabnya. Ikatan batin juga menjadi pengingat bahwa beberapa orang tidak hadir dalam hidup kita untuk kemudian menghilang begitu saja. Ada pertemuan yang dirancang untuk meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus oleh waktu. Dan bisa jadi, alasan kenapa kamu masih merasakan kehadirannya adalah karena hubungan kalian belum selesai. Bukan di dalam kenyataan, tetapi di dalam batin. Mungkin kalian sedang menunggu satu momen yang mampu menyatukan kembali dua hati yang belum selesai saling mencintai. Atau mungkin, ikatan ini hadir untuk memberi pemahaman bahwa cinta yang pernah begitu tulus tidak akan pernah hilang, hanya berubah bentuk. Menjadi rasa yang diam-diam menjaga satu sama lain dari kejauhan. Ikatan batin mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Ketika dua jiwa pernah saling menemukan, mereka tidak benar-benar bisa kehilangan satu sama lain. Dalam psikologi, fenomena ketika seseorang terus muncul di pikiranmu seringkali berhubungan dengan ikatan emosional yang terbentuk di masa lalu. Pada saat kamu pernah mendapatkan rasa aman, diterima, atau dicintai oleh seseorang, otak akan menyimpan pengalaman itu sebagai memori emosional yang kuat. Memori semacam ini tidak mudah hilang, meskipun secara logika kamu sudah ingin melupakannya. Ada bagian dalam dirimu yang terus mengaitkan keberadaan orang tersebut dengan rasa nyaman yang dulu pernah kamu rasakan. Selain itu, psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang tidak selesai akan meninggalkan ruang kosong dalam pikiran. Ruang kosong itulah yang membuat dirimu tetap memikirkan seseorang yang sudah lama pergi. Terlebih jika hubungan tersebut berakhir tiba-tiba, tanpa penjelasan yang tuntas, atau menyisakan harapan yang menggantung. Otak mencoba mencari jawaban, dan dalam prosesnya, nama orang itu akan terus muncul tanpa diundang. Kamu seperti terjebak dalam lingkaran pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ada juga konsep yang disebut emotional imprinting, yaitu jejak perasaan yang tertanam dalam alam bawah sadar. Jejak ini bisa dipicu oleh hal kecil seperti lagu, aroma, tempat tertentu, atau bahkan situasi acak yang mengingatkanmu pada dirinya. Ketika pemicunya muncul, otak seketika memutar ulang kenangan tentang dia dan itu membuatmu merasa seperti kembali ke masa lalu, meski kamu tahu waktu sudah berjalan jauh ke depan. Tidak hanya itu, psikologi menemukan bahwa ketika dua orang saling menyukai atau pernah berbagi hubungan intens, otak mereka dapat bekerja dalam pola yang sama. Neuron cermin mirror neurons memungkinkan kamu merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama jika kalian pernah sangat dekat secara emosional. Jadi bisa saja kamu merasakan kegelisahan atau kerinduan yang sebenarnya berasal dari dia, bukan dari dirimu sendiri.
Otakmu hanya memantulkan apa yang sedang terjadi pada emosi orang tersebut. Di sisi lain, teori attachment mengungkap bahwa seseorang yang pernah membuatmu merasa dicintai atau dianggap penting akan meninggalkan bekas yang dalam pada sistem keterikatanmu. Sistem ini berfungsi untuk menjaga hubungan yang dianggap bermakna. Jadi meskipun hubungan itu telah berakhir, keterikatan emosionalnya masih aktif dan membuat pikiranmu terus mencari sosok itu agar kamu tidak merasa kehilangan sesuatu yang penting. Dan hal yang paling menarik adalah, semakin kamu berusaha melupakan, otak justru semakin memperkuat memori yang ingin kamu hapus. Inilah yang disebut sebagai efek rebound dalam psikologi. Semakin kamu berkata pada diri sendiri, "Aku harus berhenti memikirkannya," justru semakin kuat bayangannya muncul dalam pikiranmu. Pada titik ini, kamu mungkin merasa bahwa kamulah yang salah, seolah kamu yang tidak mampu melupakan. Namun bisa jadi, kamu hanya merespons sinyal emosional yang masih terhubung erat dengan dirinya. Akhirnya, psikologi memberi kita satu pelajaran penting. Pikiran yang terus kembali pada seseorang bukan selalu tanda bahwa kamu belum selesai. Kadang itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut terlalu berarti bagi otakmu untuk sekadar dilupakan. Dan mungkin, itu juga menandakan bahwa dia pun masih memiliki perasaan yang belum sepenuhnya padam. Dalam konsep resonansi energi, setiap manusia dipercaya memiliki frekuensi getaran yang berbeda-beda. Getaran ini dipengaruhi oleh perasaan, ingatan, dan hubungan emosional yang kita miliki. Ketika dua orang pernah terhubung melalui cinta atau perasaan yang mendalam, frekuensi mereka akan saling menyelaraskan. Penyelarasan inilah yang membuat energi mereka tetap terhubung, bahkan setelah hubungan fisik dan komunikasi di antara mereka terputus. Energi tidak mengenal jarak, dan getaran yang pernah berpadu tidak akan mudah kembali menjadi asing. Seperti dua senar gitar yang berada dalam ruangan yang sama. Jika salah satu dipetik, maka senar lainnya bisa ikut bergetar meskipun tidak disentuh. Itulah resonansi. Hubungan emosional manusia bekerja dengan prinsip yang sama. Jika dia sedang mengalami kerinduan yang kuat kepadamu, atau emosinya terhadapmu kembali muncul, energinya akan bergetar dan mempengaruhi frekuensi yang sama dalam dirimu. Akibatnya, kamu tiba-tiba merasa seperti ada tarikan batin untuk memikirkan dia lagi. Terkadang kamu merasa seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam dirimu, padahal kamu sudah mencoba untuk menjauh atau melupakan. Namun getaran energi yang datang dari dirinya begitu kuat dan nyata, sehingga kamu justru merasakan kehadirannya lebih sering daripada sebelumnya. Kamu merasakan denyut batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika, seakan ada jembatan tak kasat mata yang masih menghubungkan dua hati. Resonansi energi juga bisa menjelaskan mengapa kamu tiba-tiba merasa gelisah, merindu, atau bahkan merasakan emosi tertentu tanpa alasan jelas. Bisa saja itu adalah gema dari emosinya yang sampai kepadamu. Energi bekerja seperti gelombang yang menyebar ke segala arah. Jika ia memikirkanmu sambil menyimpan perasaan yang mendalam, gelombang itu akan dengan mudah menemukan jalan untuk mengetuk pintu hati yang pernah terbuka untuknya. Hubungan energi semacam ini tidak akan terputus hanya karena waktu atau jarak. Bahkan ketika kamu merasa hubungan sudah tidak mungkin kembali, getaran yang pernah kalian bagikan tetap ada, melayang di antara kalian seperti aliran halus yang tak terlihat. Dan terkadang, semakin seseorang berusaha menyembunyikan perasaannya, semakin kuat energi yang ia pancarkan. Karena semua emosi yang dipendam memiliki kekuatan untuk mengalir lebih dalam dan lebih kuat daripada emosi yang diungkapkan. Jadi ketika kamu merasa seperti ada kekuatan yang membuatmu terus mengingatnya, bisa saja itu bukan berasal dari kelemahan hati atau kenanganmu. Bisa saja kamu hanyalah penerima dari resonansi energi yang ia pancarkan. Kamu menjadi gema dari suara hatinya, dan pikiranmu hanyalah cerminan dari perasaan yang ia coba sembunyikan dari dunia. Itulah mengapa kamu merasakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mampu katakan. Energi tidak pernah dusta. Jika ia masih memikirkanmu, hatimu akan tahu. Dalam konsep sinkronisitas yang dikenal dalam psikologi dan spiritualitas, ada keyakinan bahwa tidak semua hal yang terlihat seperti kebetulan itu benar-benar kebetulan. Ada peristiwa-peristiwa yang datang pada waktu yang tepat seolah ingin memberikan pesan.
khususnya tentang seseorang yang terus muncul di pikiranmu. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, menyebut fenomena ini sebagai hubungan bermakna yang tidak bisa dijelaskan dengan logika rasional. Saat kamu memikirkan seseorang, lalu tanpa sengaja melihat namanya di internet, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bertemu hal-hal yang berkaitan dengannya secara berulang, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Ketika dua orang pernah terhubung secara emosional, kehidupan seperti menciptakan jalur yang tidak terlihat yang mengikat peristiwa di sekitar mereka. Pikiran, perasaan, dan takdir seolah bekerja sama untuk mempertemukan keduanya kembali dalam bentuk tanda atau sinyal yang sulit dijelaskan. Semesta bisa berbicara lewat kebetulan yang terlalu tepat untuk diabaikan. Misalnya, kamu memimpikannya malam ini dan tiba-tiba ia menghubungimu besoknya. Atau kamu merasa ingin melupakannya, tetapi justru sering bertemu hal yang berkaitan dengannya berkali-kali dalam sehari. Sinkronisitas juga muncul ketika kalian memikirkan hal yang sama pada waktu yang sama. Kamu ingin menanyakan kabarnya, dan ternyata dia sedang menuliskan pesan untukmu yang akhirnya tidak terkirim. Kamu merasa ingin melihat fotonya, dan saat itu pula dia sedang menatap fotomu yang tersimpan di ponselnya. Ada pola tersirat yang mempertemukan dua pikiran di satu momen yang sama, meski tidak saling tahu. Semua itu seakan mengisyaratkan bahwa ada koneksi yang masih aktif di antara kalian. Pada banyak pengalaman manusia, sinkronisitas sering menjadi jembatan antara apa yang kita rasakan dan apa yang dunia coba sampaikan kepada kita. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, lalu dunia luar seolah memperkuat kehadirannya melalui tanda-tanda yang muncul berulang, itu bisa menjadi pesan bahwa hubungan kalian belum selesai. Ada sesuatu yang belum tuntas, atau mungkin ada arah yang ingin semesta tunjukkan padamu bahwa orang itu masih menjadi bagian dari perjalananmu. Dan terkadang, sinkronisitas bukan untuk membuat dua orang kembali jatuh cinta, tetapi untuk memberi pemahaman bahwa perasaan tersebut nyata, bahwa ikatan itu pernah dan masih ada. Namun, ada kalanya juga sinkronisitas menjadi panggilan lembut semesta, bahwa mungkin kalian sedang diarahkan untuk bertemu kembali di waktu yang tepat, bukan ketika kalian masih saling melukai, tetapi ketika kalian sudah sama-sama siap. Jadi ketika kamu berkata, kenapa dia bisa muncul di setiap sudut hidupku? Mungkin jawaban terdalamnya adalah, dunia sedang berusaha mengingatkanmu bahwa kisah kalian belum selesai. Atau mungkin, ia sedang memikirmu pada saat yang sama, dan semesta sedang menyatukan sinyal kalian dalam satu frekuensi. Pada akhirnya, jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas, jangan terlalu cepat merasa lemah atau berasumsi bahwa kamu yang terlalu berharap. Ada banyak kemungkinan yang lebih dalam dari sekadar rindu yang tak selesai. Bisa jadi energi kalian masih terhubung, ikatan batin kalian masih kuat, atau bahkan perasaannya yang diam-diam masih tertuju padamu, hingga semesta memantulkan sinyal itu kepadamu. Pikiran, hati, dan perasaan manusia tak pernah bekerja tanpa sebab. Dan setiap kehadiran yang kamu rasakan, setiap getaran yang tiba-tiba datang, mungkin adalah jawabannya. Jika memang rasa itu masih ada, biarkan waktu dan takdir bekerja. Kalau kalian memang ditakdirkan untuk bersatu, semesta akan selalu mencarikan jalan untuk mempertemukan hati yang saling mencari. Namun jika tidak, kamu akan tetap menemukan seseorang yang siap mencintaimu tanpa ragu. Sampai saat itu tiba, tetaplah percaya. Karena bisa jadi, saat ini di suatu tempat, ada seseorang yang tidak pernah berhenti memikirkanmu. Bahkan ketika kamu berusaha untuk menghapusnya dari ingatanmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita cinta yang mungkin sedang semesta tulis untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya.